Halo, saya Res Jasita bersama Si Berdaya dalam Katanya. Sekarang saya sedang berada di salah satu coffee shop yang ada di Kota Pontianak. Dan di sini saya tidak sendiri, teman-teman, karena di sini saya sedang bersama dengan salah satu penggiat seni musik di Kota Pontianak. Ada Manang Kata. Ada Bang Davi dan juga ada Bang Juan. Halo, Bang. Oke, katanya nih, kemarin baru pulang dari kegiatan Art Jok yang ada di Yogyakarta, Agustus kemarin ya Bang ya. Itu gimana, boleh cerita dong Bang? Jadi kami diundang pentas di sana. Terus dalam daily performnya itu acara itu sekitar 1 bulan. 1 bulan pameran seni rupa terbesar di Indonesia. Ya, terus di setiap malam itu ada daily perform dan itu dari berbagai kesenian. Ada musik, ada tari, ada teater, ada eksperimental dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kami bisa pentas di sana dengan membawa Manang Kata bisa untuk menjadi ruang eksplorasi baru dan terus menjadi ruang bagi kami untuk saling berbagi dengan audiens yang saya pikir kami mempunyai target tertentu untuk dalam suatu pementasan. Dan Art Jok adalah sebuah event yang saya rasa kami harus ikut. Tepat untuk genre musik kalian. Iya, dan akhirnya kami berangkat ke sana. Nah, boleh cerita dulu nih Bang, kok bisa sampai berangkat gitu loh Bang? Mungkin Bang Davi bisa nambahin juga nanti ya Bang ya. Nggak boleh. Sebenarnya mereka buka submission terus untuk guest nilainya, terus saya submit, terus akhirnya dapat feedback yang banyak dan Manang Kata diterima di sisi. Ya. Oke, keren. Dan itu salah satu yang ada di Kalimantan atau Kalimantan Barat, cuma Manang Kata aja yang berhasil. Kalau Kalimantan Barat cuma Manang Kata, keren, tapi keren. Se-Kalimantan ada beberapa. Dari mana aja tuh? Di Banjarmasin ada. Tapi dengan kaidah seni yang berbeda ya. Kalian dari seni musik dan lain-lainnya pada beda juga ya Bang ya. Mungkin Bang Davi bisa nambahin Bang keseruan di kegiatan Art Jok. Kalau saya lebih banyak ke ini sih, kedek-dekannya daripada serunya gitu, karena kemarin itu harus berangkat dengan waktu yang sangat padat sekali. Lalu kemudian persiapan yang apa adanya dan dengan keterbatasan kita. Tapi semuanya lancar, sampai sana jalan dapat sambutan yang hangat gitu. Dan yang paling saya senang ketika kita perform di sana, ternyata kami tidak sendiri. Apanya tuh yang tidak sendiri? Genre musiknya kali. Ternyata banyak kelompok seni-senian yang kami di sana. Jadi ada kawan ngobrol, kawan sharing-sharing, kita ketemu sama beberapa kelompok dan band-bandan yang emang luar biasa juga gitu ya. Kalau kata teman-teman tuh kan ada yang nanya, ini Manang Kata main kuncinya dari apa sih gitu kan. Sampai sana ternyata kita ketemu sama kelompok-kelompok musik yang tidak bermain kunci. Oh, jadi kalian tidak aneh sendiri lah ya bahasanya Bang ya. Oh gitu. Banyak yang menarik ternyata di sana. Bisa ketemu kawan sharing-sharing gitu dan lintas disiplin gitu karena daily perform gitu nggak cuma diisi sama musik tapi juga tari, ada teater juga perform di sana, kemudian ada core juga yang kita lihat. Dan seru sih, asik dan bangga aja lah, rasa kok bisa-bisanya gitu loh di accept gitu ya. Kita yang mengajukan ke sana dan bisa main di sana gitu. Dan antusiasnya sangat luar biasa. Acaranya dan panggungnya terlalu keren buat kita. Berarti kalian juga keren dong. Kelasnya kita tuh sebenarnya tuh main di kampung-kampung. Oh, enggak. Merendah untuk meroket kan ya, bukan kan? Ya. Oke, katanya yang berikutnya nih. Katanya genre musik kalian yang di itu adalah sebuah genre folk eksperimental, bener Bang? Dan yang pertama di Pontianak. Benarkah seperti itu? Mungkin saya jelasin. Ya. Pertama ya di Pontianak. Pertama dan terakhir. Maksudnya kenapa kami sebut eksperimental, karena kami berdua bereksperimen sama-sama.
Lewat karya. lewat karya. Dan saya tidak membatasi kepada kami berdua untuk harus gini loh, tidak, karena bagi saya untuk memahami seorang itu harus kita masuk dari pintu dia gitu. Terus baru kita bisa klop. Nah, ketika itu saya coba untuk ngobrol sama Davi, jangan ikut aku, tapi kita buat jalan sendiri, terus kita eksekusi. Nah, ketika itulah saya sebut dengan eksperimental, karena kami berdua, ya, kami masih bereksperimen sampai sekarang gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang kami bereksperimen sama visual. Dan kami juga nggak tahu nanti tahun depan atau beberapa bulan lagi kami bereksperimen sama anak tari misalnya, atau anak kemungkinan itu. Iya kan, karena kami selalu pengen yang baru gitu. Selalu pengen selalu pengen update, selalu pengen upgrade. Dan bisa dibilang pertama kali Pontianak ya Yang berani buat beda. pertama kali, maksudnya bukan beda sih, apa? Kalau menurut saya malah berani untuk dihakimi warga. Iya. Karena sebuah kegilaan lah buat saya ketika proses kemajuan, dimana musik tuh bukan disiplin saya. Ketika saya diajak Juan untuk masuk ke dalam ruang bunyi, ruang musik itu sendiri, saya bilang sama Juan, saya tidak akan mencoba untuk bernyanyi dengan sebagus mungkin. Saya tetap akan coba untuk melibatkan disiplin saya sebagai seorang pemain teater yang sangat dekat sekali dengan narasi, dengan pola-pola dialog, dengan pola-pola gestur atau dengan pola visual yang ada di atas panggung. Lebih sedikit musiknya performatif sekali ya gitu, karena ada unsur visualnya juga di situ. Kadang-kadang saya juga kayak terlihat seperti orang membaca puisi kata teman-teman, padahal sebenarnya saya nggak juga terlalu mau mengarahkan ke sana gitu. Dan itulah mungkin yang kenapa Manang Kata sendiri jadi ruang eksperimen buat kami berdua, karena Juan juga dengan alatnya itu yang baru dia bikin itu, dan saya juga masuk ke ruang yang baru yang sangat gelap sekali. Itulah satu-satunya kayak semacam pedoman buat saya biar nggak lari terlalu jauh ya. Saya tetap melibatkan disiplin saya sebagai dasar pijakan gitu. Ketika ada sebuah pertanyaan tentang apa yang kau lakukan, dia reklamasi, ya berdialog, ya ngomel-ngomel seperti itu. Berteater. Tapi ada juga beberapa garapan yang memang saya di situ agak coba untuk bernyanyi sedikit, walaupun tidak seberapa indahnya. Tapi sampai sejauh ini proses-proses yang menurut saya gila itu kami nikmatin, walaupun banyak sekali perbincangan dari kawan-kawan musisi, kawan-kawan visual artis, kawan-kawan teater gitu, untuk sebenarnya apa ini gitu. Kita sadar konsekuensi ketika kita memilih bentuk ini, itu pasti akan sangat beragam sekali tafsiran dari orang tentang isi, apa sih yang mau disampaikan, isi tentang mungkin genre. Kita akan sangat terbuka sekali. Kalian Manang Kata itu cuma kasidah misalnya gitu kan ya udah gitu, tidak apa-apa, karena pada hakikatnya ketika seni itu sudah dilemparkan kepada publik, ya publik bebas untuk menafsirkan, menerima atau melakukan penolakan, atau mungkin malah lari ke arah situ ya. Yang menarik tuh, pernah satu kali kita diundang di acara Voice of Borneo di Kanopi waktu itu. Jadi kita main dengan karya-karya kita yang kita sebut itu masih on progress, artinya masih bahan mentah nih semuanya nih. Kita tampilkan di situ. Ketika selesai perform, beberapa hari kemudian ada orang yang ngirimkan satu karya visual 3D. Itu yang saya sendiri tuh kaget melihatnya gitu. Dikirimkan untuk kami. Dia bilang, "Bang, ini interpretasi saya tentang judul karyamu yang judulnya Tubuh Layu gitu." Wah, tapi kok
jadi serem kayak gini gitu. Jadi kok Menurut interpretasi orang yang mengirim itu ya. kok ada kayak biksu, lalu kemudian ada orang yang sacrifice itu di tengahnya gitu, lalu kemudian ada kayak logo apa Honda gitu, logo kita gitu kan di tengah-tengahnya. Jadi kamu segini tangkapannya? Iya gitu. Oh ya udah gitu. Kemarin art joke memang ada satu yang pengen, satu karya yang pengen kami campaign memang tentang kebakaran hutan. Ya, dan ketika itu kami ngobrol langsung mau ini oke. langsung klop gitu. Jadi ada beberapa masalah yang kami rasakan sama-sama, ada beberapa masalah yang memang personal, ada yang beberapa masalah yang memang aku perlu bantuan nih untuk dibantu. Jadi saya lemparkan di Manang Kata, terus kawan-kawan bebas merespon, dan ketika itu akan terjadi diskusi. Ketika itu bla 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 bla, akhirnya dia katanya gitu. Nah, ketika itu akan dilemparkan lagi ke masyarakat. Nah, ketika karya itu dilemparkan, maka akan balik lagi evaluasi lagi. Oh gitu. Iya, jadi ada karya beberapa. kalian bisa bilang terus berkembang ya Bang ya. Tergantung dengan apa ya? Setiap masukan yang masuk dan kalian terima itu lalu berproses kembali. Tidak ada pakem tertentu, ini loh karya kami sebenarnya. Lalu hadir ini, silakan nikmati. Apakah ada seperti itu? Sampai saat ini sih kita tidak membatasi diri ya, maksudnya dengan segmen tertentu gitu. Kalau Manang Kata nih karyanya harus ngomongin masalah politik, enggak. Mau ngomongin masalah sosial ya enggak juga gitu loh. Kita cuma mau ngomongin apa yang mau kita omongin pada saat itu. Pada saat proses pertama kali pembuatan karya, kita percaya kalau proses yang murni, proses kegelisahan itu proses yang berangkatnya dari prinsip here and now gitu. Wes pakai bahasa akhirnya agak berkelas diskusi kita hari ini. di sini dan sekarang gitu. Ketika saya kemarin sama Jumat tentang asap di River, aku punya tulisan tentang asap. Ya udah direspon langsung tentang apa yang kita obrolin gitu. Ada juga yang tentang hal-hal yang sangat empiris sekali, misalnya tentang pengalaman pribadi saya gitu loh, yang jatuhnya ke sebuah karya judulnya Tubuh Layu gitu. Dimana saya ngerasakan semakin kesininya semakin saya tidak berdaya ya. Semakin sedikit waktu saya untuk berproses, untuk membuat karya gitu loh. Semakin saya banyak tahu, semakin saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lahirlah sebuah tulisan teks pada waktu itu dengan judul Tubuh Layu, lalu kemudian Juan yang lagi hot-hotnya dengan alat instrumennya yang baru dibikin itu dengan nama Mutan itu, akhirnya teks saya dikawinkan dengan bunyi yang dihasilkan oleh Mutan, jadilah sebuah komposisi kayak bisa jadi sebuah komposisi dengan judul teks yang saya bikin, judulnya Tubuh Layu. Dalam proses berkarya nih, Manang Kata, ada 3 instrumen yang tergabungkan. Ada musik, ada narasi, dan ada visual. Apakah ada yang diprioritaskan dari sini? Misalkan, oke, karena kita menyampaikan pesan, narasi yang harus dipertegas misalkan, ataupun musik, oke, ini temuan baru, eksperimen baru, ini yang harus orang lebih harus aware dengan ini, atau justru visual yang kalian tampilkan di belakang gitu, mensupport dengan penampilan. Kalau dari saya tidak membatasi. Saya lemparkan masalah, kawan-kawan bebas merespon. Nah, ketika itu ketika direspon, maka kami ada seperti apa ya? Kalau di penciptaan kami itu ada masalah, terus kami diskusikan, terus kami eksplorasi dengan kami sendiri. Maksudnya saya dengan musik, David sama teater, terus ada yang visual sama visual kayak gitu. Ketika itu kami explore, lakukan di tempat, dan kami rekam. Semuanya kami rekam. Ketika kami sudah merekam, kami akan diskusi lagi hasil rekaman. Diskusi rekaman, dan ketika itu memang ada beberapa misalnya kritik dan saran, misalnya oke, bagian ini kita mungkin tidak pakai, atau oke, bagian ini visualnya mungkin tidak pakai, atau bagian ini liriknya tidak pakai. Itu ada beberapa kali revisi, terus akhirnya setelah eksplorasi, setelah dikodifikasi kami revisi. Setelah direvisi, kadang-kadang balik lagi ke awal. Balik lagi ke awal gimana? Iya, jadi mentahnya lagi atau gimana? Mentah lagi, terus ini betul nggak sih? Nah gitu loh. Ini betul nggak sih yang kita lakukan ini? Yakin nggak sih yang kita lakukan itu? Karena eksperimen itu tadi. Iya. Gitu ya? Nah, ketika itu, oke, sekarang mungkin udah cukup, kita eksplorasi, kita lemparkan ke orang.
tas, lemparkan. Kasih dulu ke penonton Iya. penonton yang Iya. memberi feedback. Oke. Ya, dari situ kami anggap penonton bla 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 bla. Jadi evaluasi kami lagi. Jadi seringnya muter-muter kayak gitu. Pernah nggak Bang Davi ada tabrakan di antara kalian? Misalkan Bang Davi punya tegas nih kekeh masalah karut lah katakanlah seperti ini, menurut Bang Davi seperti ini dan menurut Bang Biong seperti ini gitu. Enggak kok, kita selalu harmonis. Oh, harmonis tidak pernah tabrakan ya Bang ya. Kita, Oke. Pokoknya kita udah solid sekali. Sudah sehati. Itu cita-citanya. Cita-citanya. Nah, tapi sampai sekarang sih alhamdulillah jadi kayak konflik itu jadi sesuatu yang yang penting juga dalam sebuah proses karena ketika proses itu menemukan konfliknya sendiri maka yang harus dikejar itu adalah solusi kan. Nah ketika solusi itu sudah dapat itu yang membuat kami semakin semakin itulah keseruan dalam sebuah karya gitu. Yang jadi keren itu ketika kita harus menjahit 3 interpretasi yang berbeda tentang saya menginterpretasikan karya tulis saya ataupun karya teks dari orang gitu dalam sebuah bentuk narasi atau deklamasi. Juan menginterpretasikan itu ke dalam sebuah bunyi, itu bentuk bunyi. Lalu kemudian ada satu teman lagi Eris dia menginterpretasikannya ke dalam bentuk visual. Kadang-kadang ketika kita punya interpretasi sendiri-sendiri pas ketika digabungkan malah kemana-mana. Iya. Malah jadi ribet, malah jadi riuh sekali, malah bukannya mengerucut, dia malah melebar, malah itu yang jadi seru gitu loh. Ujung-ujungnya kita harus hilang lagi, nyusutkan lagi sampai ketemu benang merahnya. Kita saya tidak coba untuk mencari kesepakatan gitu loh antara saya sama Juan harus punya satu kesepakatan tentang isu ini, tidak. Begitu juga dengan visualnya juga tidak gitu loh. Jadi malah yang lebih bagus ketika kita punya interpretasi beda tapi bisa dihadirkan secara bersamaan gitu loh pada saat karya itu dihadirkan. Oke. Dalam proses pengaryaan juga nih Bang, misalkan visual dulu yang hadir, lalu kalian diminta untuk merepresentasikan visual yang dihadirkan oleh salah satu rekan kalian Bang Eris ya Bang ya, itu gimana? Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Pernah juga ya terjadi kayak gitu? Sampai sekarang belum. Oke. Dan kalau terjadi tidak masalah Tidak ya? masalah, Oke. karena kami punya terserah. Maksudnya misalnya saya punya musik nih, yang punya musik nih. Nah ini dong interpretasi dong. Ini ceritanya apa? Pasti kan nanya gitu. Nah baru dijelasin bla 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 bla. Atau tapi aku ini punya tulisan nih. Interpretasi dong. Pasti kan kami nanya. Ini tentang apa gitu. Itu ya udah jadi masalah sih. Gitu. Ide dari mana itu udah jadi masalah. Ada rencana bikin album gak nih kira-kira? Kan kalian kan selalu membebaskan orang untuk menilai, lalu kemudian dievaluasi, lalu hadir karya baru dan selalu seperti itu kan? Iya, Kira-kira ada nggak kayak gitu? dalam rangka membuat masyarakat semakin cemas Iya Oke. tentang bentuk kami ini, malah kita bikin ya, Iya. biar rusuh. Iya biar Biar rusuh ya? Inginnya biar rusuh, Biar oke. seru. Biar seru. Ada sih rencananya ya beberapa. Buktinya beberapa karya yang sudah terkumpul itu kan saya kalau nggak didistribusikan, walaupun memang kami sadar betul kalau musik kami ini sangat segmented sekali gitu loh. Tidak semua orang mau untuk mendengar dan tidak semua orang mau untuk menikmati, apalagi coba untuk menelaah ini secara dalam gitu. Karena musik kalian mengajak kita untuk berpikir mungkin. Nggak tahu. Karena kalian selalu bilang melemparkan, terus meminta feedback, meminta kan ya, lu itu meminta feedback dari masyarakat, lalu kemudian kalian mengolahnya kembali. Melihat sih, Melihat, ya. melihat respon orang bermacam-macam. Iya. Dan kalau saya pribadi punya prinsip kalau segala sesuatu yang besar itu lahirnya dari penolakan yang besar. Oke, itu keren. Kuat aku. Mungkin Bang Jur punya quotes juga buat tentang kata Seperti inilah ya ya ketika kita mencoba hal yang baru, walaupun kita sendiri belum selesai pada wilayah itu, ya pasti akan ada pro kontra, tapi ya tinggal bagaimana cara kita bijak menyikapinya lah. Jadi menurut saya album itu ya salah satu bentuk pendokumentasian gitu loh. Jadi kayak jejak rekam jejak saya dalam saya untuk eksistensi saya atas diri saya sendiri gitu loh. Saya pernah masuk ke dalam ruang ini, itu dibuktikan salah satunya dengan album yang dikeluarkan. Entah album itu mau kita sebarkan ke Indomaret, kita kasih kemana gitu. Yang jelas
salah satu bukti gitu. Kalau saya juga pernah hadir di sini. Sudah on proses kan atau gimana? Itu progres. Sudah sejauh mana? Boleh cerita? 25% mungkin. Apa 25% itu niat? Enggak, Kalau bukan enggak, ya. beberapa. Kayaknya sudah ada beberapa. Katanya sudah ada beberapa, terus lagi dalam proses mastering apa yang sudah jadi dan lagi dikerjakan satu persatu. Karena sudah punya keinginan untuk punya album, at least harus ada pendistribusian yang abang bilang Indomaret dan lain sebagainya. Itu bang, sebenarnya sasaran kalian terhadap musik kalian itu ke siapa sih? Seluruh masyarakat, kalau saya. Bukannya seluruh masyarakat tidak semuanya bisa menerima seperti Ya, itu. nggak apa-apa, Oke. nggak apa-apa. Kalau saya lebih kepada orang-orang yang membutuhkan sih. Siapa tuh kira-kira? Ya tadi itu kalangan. Ternyata setelah kami melakukan perjalanan ke satu tempat beberapa itu kayak udah besar gitu. Ke Jogja kemarin ternyata kita ketemu teman-teman yang punya model atau bentuk yang kok sama nih juga ya. Kurang lebih sama. Mungkin untuk saling bertukar itu aja, bertukar buah tangan gitu, buah karya gitu ke teman-teman yang ada di luar. Kita banyak. Ketika kemarin saya coba kenal itu pengen juga nanti ketika ada bentuk rekaman saya pengen distribusinya dalam bentuk ini loh, bukan komersialisasi karya ya, bukan dijual atau apa, walaupun itu nanti entahlah akan dinominalkan dengan angka atau tidak itu, ataupun cuma sekedar dibagikan gratis itu ke komunitas-komunitas itu. Kita berharap kita bisa saling bertukar karya gitu loh, karena itu penting buat saya. Jadi lempar ke kawan-kawan yang ada di Jogja, yang ada di Solo. Ini lihat, coba dengar. Yang segenre dong ya pastinya. Bebas sih sebenarnya. Oke. Langsung ke katanya berikutnya nih Bang Juan. Katanya Bang Juan punya salah satu jenis musik instrumental wielder. Itu gimana ceritanya Bang, boleh jelasin? Jadi ada yang disebut dengan, kalau di musik itu ada yang instrumen wielder. Itu orang-orang yang suka buat instrumen baru. Yang dimaksud baru adalah bentuknya baru biasanya, atau Kan sejauh ini kan gitar, ya, drum. atau bunyinya baru kayak gitu. Nah, sebenarnya instrumen builder itu udah 10 tahun yang lalu bukan terkenal sih, adanya, dan sekarang lagi meledak-meledaknya eksperimental musik di seluruh Indonesia. Nah, seperti saya, ketika saya membuat instrumen saya yang saya beri nama Mutan. Iya, Mutan. Jadi instrumen saya itu ceritanya. Boleh. Ceritanya. Saya tuh tertarik dengan ada alat musik petik Kalimantan gitu, sape dan selodan gitu kan. Terus saya pikir bisa deh jadi satu. Nah, akhirnya saya buat Mutan. Di situ bentuknya kayak sape, tapi bisa bunyi selodan dan bisa juga bunyi sape. Nah, itu kan jadi suatu hal yang membuat saya berpikir bagaimana sih cara mengkonstruksi atau cara membuat instrumen yang bisa bunyi sape dan selodan kayak gitu. Atau bunyi yang lainnya. Nah, akhirnya ketika instrumen itu dapat, ada beberapa kemungkinan yang di luar interpretasi saya. Maksudnya selain sape dan selodan, instrumen saya itu bisa memiliki bunyi yang beragam lagi. Nah, bunyi-bunyi baru. Iya. Dan dari situ, saya pamerkan pada Februari di Sony Kustio. Setelah pameran, saya harus apalagi nih yang bisa dibuat sama Mutan? Apalagi nih? Mutan itu berarti gabungan antara dua alat musik iya. itu. Lalu kemudian abang pengen menciptakan apalagi nih musik dari dua instrumen itu? Iya. Tidak mencoba alat musik yang lain. Karena bagi saya, buat apa sih instrumen dibuat kayak gitu kan? Kalau nggak diperdayakan yang lain. Benar. Nah, jadi ketemulah sama beliau nih ngopi sebentar. Aku nih mau ini. Ayo ikut, yuk. Kapan besok? Ah, serius? Besok langsung pentas. Jadi kita pentas di ya? panggung. Oke. Di panggung, pentas. Habis itu baru ngobrol. Jadi gimana? Ayo, lanjut, ayo. Jadi prosesnya gitu. Ketemu sama beliau gitu. Bang, aku coba bikin tujuan
Bang aku coba bikin instrumen nih baru, gimana kalau kau ngeresponnya gitu. Responnya kayak gimana ya, terserah, kata si Juan bilang. Ya terus gimana biar tidak terlalu direka-reka, maksudnya tidak direkayasa gitu. Kita ketemunya langsung di panggung gitu. Jadi seperti itu. Dengan santainya kita ketemu di panggung, beneran di panggung. Saya lihat alatnya, kemudian Juan mainkan alatnya itu, lalu kemudian ya saya sepanjang Juan bermain itu ya saya melakukan aksi yang teatrikal, lalu kemudian ada beberapa kata-kata yang coba saya keluarkan gitu berdasarkan hasil tangkapan bunyi yang Juan mainkan lewat alatnya itu. Lalu kemudian setelah itu si Juannya nanya, kok punya tulisan nggak? Jadi sebelumnya waktu dipentaskan, abang belum tahu tuh bakal ngapain gitu. Belum. Oh my god, tapi itu keren berarti. Makanya saya bilang ketika tampil mungkin kita lebih performatif gitu karena ya kayak gitu kan, pada prinsipnya kan performance art seperti itu kan, dia tidak natural ya. Udah tampil aja. Abis penampilan di Kanopi itu lalu kemudian kapan ketemu lagi di panggung gitu? Maret. Enggak nih, Februari akhir, bulan akhir ya? Ya. Di yang paling gila tuh kita diajak sama teman, kebetulan dia di IO gitu kan. Jadi mengundang kami karena memang mungkin tidak ada pengisi acara yang bisa dibayar semua kami. Padahal pada saat itu kami manggung aja udah syukur kan. Oke. Apalagi dikasih insentif. Dikasih insentif pula. Mainlah kita dapat tuh 3 titik ceritanya. Eventnya enggak boleh disebutkan lah ya. Gitu ya. Mainnya di kampus-kampus, sampai di kampus-kampus. Entah kenapa gitu setiap kita selesai closing lagu terakhir, kok mereka tepuk tangan ini gitu loh. Apa yang mereka tepuk tangan kan? Maksudnya ini mereka ngerti apa cuma sekedar apresiasi atau justru menikmati atau mungkin kayak gimana. Jadi itulah yang pada akhirnya bikin wah ini nggak bisa dibiarkan ya. Harus kita teruskan ini kayaknya. Iya, berarti menarik. Oke, katanya yang berikutnya nih. Bang Davi Yunan ini merupakan seorang sarjana seni dalam bidang penyutradaraan. Pertanyaan saya, seni kok harus dipelajari? Bang, itu gimana ceritanya? Seni kok sekolah? Seni kok sekolah? Sebenarnya bukan di bidang penyutradaraan sih. Saya memulai proses berkesenian saya di Taman Budaya itu pada tahun 2000. Jadi saya memulai prosesnya tahun 2000 adalah di Taman Budaya. Saya memulainya dari panggung-panggung teater. Saya tergabung dalam sebuah kelompok teater pada waktu itu. Lalu kemudian proses itu berjalan secara terus-menerus. Dan pada akhirnya pada saat itu saya menyelesaikan sekolah saya dan saya mendapat tuntutan dari orang tua bahwa setelah selesai sekolah kamu harus kuliah. Karena dengan kamu menyelesaikan kuliahmu maka selesailah tanggung jawab kami sebagai orang tua. Oke, pemikiran orang tua emang seperti itu ya? Pada waktu itu katanya. Jadi kalau ada pertanyaan seni kok sekolah, yang saya kejar pada waktu itu saya tidak punya pilihan banyak untuk kuliah di tempat-tempat yang saya tidak gemar pada waktu itu. Bukan bidang lain jelek berarti ya, ketika saya harus kuliah di kedokteran atau saya harus kuliah di akuntansi, ekonomi, bahasa dan yang lain-lain, tapi memang jiwa muda saya, darah muda pada waktu itu nggak mau lah, saya malah nggak mau kuliah gitu. Tapi ada kayak tanggung jawab gitu yang udah ini harus diselesaikan juga nih tanggung jawab sama orang tua, karena orang tua udah pesan kayak gitu kan. Ini tanggung jawab terakhir kita nih, sekolahin kamu sampai kamu selesai kuliah. Akhirnya dapat informasi ternyata ada kampus itu ya jurusannya seni gitu loh. Jadi ya udah masuk aja ke situ. Lebih ke passion sebenarnya ya. Masuklah ke situ dan jalan udah selesai gitu. Dan ya kalau buat saya ternyata setelah mengalami fase belajar seni dalam ruang otodidak, lalu kemudian saya meloncat ke dalam ruang akademis, ternyata nggak jauh beda, sama aja gitu. Nah, ketika kamu berada dalam ruang akademis, paling ya setelah itu kamu akan dapat bonus legalitas formal berupa ijazah gitu. Tapi apakah itu akan membedakan skill kamu dengan seniman atau tidak? Tidak, malah itu sangat salah gitu. Keluar dari seorang sarjana seni loh ini. Dan belajar seni nggak harus sekolah sebenarnya. Setuju? Nggak harus, malah mungkin kalau menurut saya teman-teman yang belajar di jalanan
belajar secara otodidak, belajar sendiri itu malah punya kegilaan yang luar biasa untuk bikin karya ketimbang teman-teman yang sekolah. Karena apa? Karena mereka sudah terpakem gitu. Mereka sudah tahu aturan mainnya gitu, mereka sudah paham teori-teori, jadi itu yang membatasi mereka untuk bergerak gitu. Di sisi lain juga mereka punya suatu nilai plus karena mereka paham secara teoritis. Iya. Tapi teman-teman yang otodidak itu lebih punya eksplorasinya lebih gila dan ya itulah. Tapi untungnya saya berjalan berbarengan di antara kedua itu, ruang akademis dan ruang otodidak yang membuat saya ketika saya bikin karya saya bisa memilah kapan saya harus masuk ke ruang yang sifatnya teori, ketika kapan saya harus masuk ke dalam ruang eksplorasi yang ya suka-suka saya aja gitu. Ada beban tersendiri. Tapi tetap bertanggung jawab. Oke. Ada beban tersendiri nggak sih Bang ketika Abang sebagai seorang sarjana seni? At least ketika Abang menampilkan sebuah karya, karena kita tahunya Abang adalah seorang sarjana seni, ini pasti bagus. Ada beban tersendiri atau gimana? Saya sampai sekarang tuh masih dongkol ya, saya masih benci sekali kalau misalnya kita orang menyebutkan nama saya dengan embel-embel ada gelar di belakangnya gitu. Oke. Pada dasarnya itu tidak akan menambahkan apapun gitu loh dalam proses penciptaan gitu, malah itu membebani aja gitu. Membebani. Sarjana apa gitu maksudnya. Udahlah gitu, maksudnya ya bikin karya ya bisa dilakukan sama siapa aja. Malah teman-teman saya setelah kuliah di kampus seni, malah kebanyakan dari mereka bukan jadi praktisi, malah menjadi kurator gitu, kurator seni dan yang lain-lain. Bang Juan juga nih, Bang Juan kan sarjana seni juga nih Bang. Enggak. Oh bukan ya. SPD. Lebih ke produk ini. Sepeda. Sepeda. Tapi boleh ceritain juga nih Bang, Abang kan ngambil bidang musik juga ya Bang ya. Apakah ini Manang Kata adalah bentuk ini aku belajar kuliah ini karya yang bakal sampai atau gimana nih Bang? Gimana ya? Ya memang kalau beliau apa tadi tuntutan orang tua, kalau saya kuliah tuh memang sama maksudnya tuntutan orang tua kan. Dan dia sebenarnya saya pengen di luar kemarin. Iya. Di juga. Dan ngambil seni musik juga sebenarnya. Pengen. Oke. Tapi dimarahin orang tua. Nggak boleh. Nggak boleh jauh-jauh. Oke. Saya kuliah yang ada musiknya yang penting. Masuk di Pontianak ada prodi seni. Tahunnya musik. Sekali kuliah rupanya pendidikan. Dan saya wisuda tuh masih tetap gondrong. Saya karena pendidikan itu saya pikir bukan hanya sekedar rambut. Pendidikan mungkin bukan pada ruang-ruang formal. Iya. Maka ketika itu saya wisuda sampai saya gondrong. Satu-satunya kan? Iya. Sekarang masih jadi pendidik. Ya sebenarnya iya. Buat saya. Oke. Ajarkan saya bagaimana cara menyanyi. Iya. SPD kita ya. Yang tidak terlalu sumbang. Nah, jadi ya salah satunya cita-cita saya adalah memang pendidikan itu nggak hanya di ruang formal. Di sekarang juga kita bisa kasih saling berbagi. Ya. Akhirnya saya memutuskan untuk saya tetap seperti saya sendiri, saya tetap mempertahankan rambut saya, karena bagi saya rambut saya adalah guru dengan saya. Oke. Iya. Jadi duta sampulai. Enggak ada emang ya. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih Bang Dapi, Bang Juan, Manang Kata, sukses terus, ditunggu albumnya. Dan saya pengen banget nonton sebenarnya. Dan saya pengen kritik